Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan praktikum lapangan ini, jadi praktikum lapangan itu adalah bagian dari mata kuliah dan itu merupakan kegiatan wajib yang SKS-nya itu sebesar biasanya ya untuk setiap mata kuliah itu 1 SKS ya. Ya, 1 SKS bisa dihitung ya, jadi berapa bebannya. Nah, tujuan dari praktikum lapangan ini sebenarnya, maksud saya yang 1 SKS tadi bukan praktikum lapangannya ya, tapi praktikumnya. Jadi praktikum lapangan adalah bagian dari praktikum yang 1 SKS itu. Nah, tujuan dari kegiatan praktikum lapangan ini adalah sebenarnya untuk memberikan atau mengenalkan ya mahasiswa pada habitat aslinya dari yang dipraktikumkan. Misalnya untuk yang periode ini itu kan sistematika vertebrata dan sistematika panerogami. Jadi mereka kita kasih pengenalan ya betul-betul di lapangan. Tumbuh itu di situ, hewannya ada di situ, gitu ya. Itu tujuannya. Jadi dan ini sebenarnya konsepnya seperti jalan-jalan ya. Jadi praktikum itu seperti main-main sebenarnya, tidak ya, tapi serius, mainnya serius ya. Untuk sebenarnya juga untuk melatih kepedulian dari mahasiswa juga gitu kan terhadap lingkungannya gitu. Kalau pesannya selalu kita pesankan dari kampus gitu ya, bahwa kita karena ke lapangan jadi kita harus berbaik-baik dengan alam gitu kan, berbaik dengan alam. Makanya kita selalu kita pesankan yang pertama adalah hati-hati gitu kan, kita tetap harus safety itu adalah yang pertama. Makanya kalau biasanya ya itu selalu kita persiapkan ya sebelum ke lapangan itu untuk perizinan itu ke kepolisian, mungkin ke pemerintah daerah, kemudian ke puskesmas ya, itu selalu kita persiapkan ya, karena tadi kita prinsipnya adalah safety ya. Kalau ada apa-apa itu mudah, tidak ada yang nanti saling salahkan ya, jadi memang kita persiapkan. Untuk kayak seperti keselamatan jiwa ya biasanya juga kita asuransikan, tapi untuk yang periode ini tidak. Kemudian kalau obat selalu kita bawa obat yang umum, tapi kalau ada obat khusus untuk mahasiswa yang mungkin punya riwayat sakit tertentu ya diwajibkan untuk membawa. Kemudian juga selalu kita pesankan baju ganti gitu ya untuk perlengkapan pribadi, kemudian untuk perlindungan di alam, misalnya perlu jaket, perlu ponco, perlu apa-apa itu harus dipersiapkan. Jadi biasanya memang ada kelengkapan pribadi, kelengkapan kelompok itu yang selalu kita pesankan dari ini. Harapannya Pak, bahwa kegiatan kita itu ya tidak akan terkendala ya dengan hal-hal yang demikian gitu kan. Ya itu selalu kita pesankan ke mahasiswa. Dan ya prinsipnya ya kita berangkat happy, pulang juga happy gitu kan, dan kita mendapatkan sesuatu gitu kan, cuman nah kalau kesannya setiap periode praktikum kita selalu punya kesan ya, karena macam-macam pengalaman. Ada yang tidak bawa baju ganti gitu kan, makanya kadang kita di lapangan juga suka masih ngomel-ngomel gitu kan, karena ya tadi di luar prediksi kita, padahal sebenarnya udah kita diri ibaratnya gitu kan, apa yang harus ini kan ternyata kadang ada misi di antara mungkin pengelola kemudian dengan asisten gitu, kadang ada miss gitu, mereka mungkin punya perspektif sendiri, padahal itu kan SOP gitu. Harusnya SOP kan ditaati. Itu selalu kalau pesannya, jadi akhirnya ya selalu ada kesan setiap periode pelaksanaan, selalu ini ya, selalu ada kesan ya, tapi secara keseluruhan ya alhamdulillah semua bisa berjalan lancar ya, meskipun sempat ada dulu ya, untuk tidak sampai ke media ya, ada kejadian hanyut di sungai itu juga ada, tapi itu kita antisipasi lagi, kita persiapkan lagi, semoga kedepannya enggak lagi. Yang tinggi kayak gitu, kan enak. Kalau yang itu iya kan? Dia mau dengan enggak ya? Nanti kan semua. Kuat nggak? Tunggu ah, diri terus.
capek kan. Sebelah banget. Ini udah nih. Tahu pindah sini Adipi. Aku enggak bocor ke bawah Dipi. Weh Dipi. Oh ini lain ganti baru. Weh, menetlah ikannya. Gabungkan ke mereka. Sama. Kan tadi ini lebih besar. Kau tengok tuh Bocor. Apa kasih? Ambil. Di sekalian. Maaf. Hanya dapat di mana nih? Hutan hujan tropis. Ini yang kedua. Ya, praktikum di lapangan itu sangat penting ya untuk lebih mengenalkan habitat ke mahasiswa. Kalau di lab kita kan sudah kenal hewannya, tapi ada beberapa memang aspek yang harus kita gali dari lapangan. Misalnya kondisi habitat atau perilaku harian dari hewan itu, kapan dia muncul. Ya, terus di habitat spesifik di lapangan biasanya tidak terbayang kalau kita hanya praktikum di lab. Sehingga memang dengan adanya praktikum di lapangan, semoga harapannya mahasiswa memang jauh lebih memahami tentang hewan itu dan habitatnya, sekaligus interaksi antara hewan itu dengan habitatnya langsung di alam. Itu yang sangat penting. Jadi harapan kita sebagai dosen pengampu juga mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang hewan itu. Jadi dari sistematika, dari karakter tubuh, dari karakter perilaku, dan juga karakter habitat sekalian kita akan dapatkan selama praktikum di lapangan. Kalau untuk persiapan praklab sih antara praktikum di lapangan sama di lab sih adalah masing-masing tingkat kesusahannya. Cuman kalau untuk praktikum lapangan ini memang lebih berat di persiapan alatnya, menyiapkan mental praktikannya, menyiapkan jadwalnya, menyiapkan lokasi, transportasi dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya insya Allah semuanya bisa dilaksanakan. Dan semoga praktikum lapangan selalu lancar dan tidak ada masalah. Amin. Untuk tantangan sebagai asisten, kalau bedanya dari di lab dengan di lapangan, tentunya di lapangan harus menyiapkan beberapa hal yang harus kita siapkan sebagai asisten, seperti kita harus mempelajari teknik-teknik yang ada di lapangan dan juga harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Jadi misal dalam kita masang trap atau perangkap, kita juga harus tahu posisi yang pas gitu, atau ilmu-ilmu yang kita pelajari di saat ngasisten di lab itu kita bawa di sini gitu. Jadi apa yang udah kita pelajari saat di kampus kita aplikasikan yang ada di sini. Seperti itu aja sih kalau tantangannya. Yang pasti kalau untuk paling sulit ya terkait praktikum lapangan sendiri, yang pertama kita harus tahu medannya dulu, dan yang kedua kita juga harus tahu kan biasanya tuh pas di lapangan tuh pasti ada survei kan. Nah biasanya di survei itu kita harus tahu dulu apa saja misalkan di vertebrata itu kan kelas kan, dari Pisces sampai mamal, kira apakah di tempat itu tuh ada atau tidak gitu. Makanya biasanya tuh yang kendala di lapangan tuh biasanya kita harus survei dulu. Nah kalau misalkan tempat itu tidak mencerminkan dari kelas-kelasnya, nah kemungkinan kita cari tempat baru gitu. Itu sih kendalanya.
dan juga biasanya kendala faktor eksternal lah kayak cuaca dan segala macam gitu. Biasanya kalau hujan gitu kan kemungkinan dapat individunya juga sedikit gitu. Nah kemudian di laboratorium ya, kalau di laboratorium sebenarnya nggak ada kendala sih, cuman kita lebih ke karena sistematika kan. Jadi itu biasanya tuh ada beberapa preparat yang tidak sesuai pada saat kondisi hidup gitu. Jadi kita harus punya pengamatan lebih terhadap spesimen itu gitu. Dan juga kalau misalkan di laboratorium sendiri biasanya sih kendalanya kalau untuk saya asisten sendiri biasanya tuh kan kita harus menyesuaikan dulu di preparatnya apa aja. Jadi kita tuh biasanya harus belajar dulu, misalkan oh spesimen yang ada di lab tuh ada ini. Nah biasanya kita harus pelajari dulu karakteristiknya. Kita nggak bisa yang kayak langsung ambil langsung kasih gitu. Biasanya kita lebih ke beban harus belajar lebih gitu, biar setidaknya tuh asisten tuh lebih tahu daripada praktikannya gitu sih. Kesan Prakmaton ini senang, berkesan, lebih apa ya, mungkin medannya juga lebih mudah. Dekat juga ada, kok tahun lalu kan di Bengkayang, tahun ini di Desa Durian. Terus juga waktunya lebih cepat karena cuacanya tidak mendukung, hujan. Selesainya jam 9-an gitu. Kalau biasanya sih praklab dari tahun ke tahun sore biasanya. Cuma ini pagi karena cuaca tidak mendukung. Tapi senang sih, berkesan juga. Lab atau lapangan? Lab sih, karena saya no lab. Lapangan. Lab. Terima kasih. Rumah sih kak. Siapa yang bawa? Dedoy? Dede Sumardoy? Mana dadanya? Bye bye. Dede. Itu tangan woi.